Menjelang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret, spekulasi mengenai siapa saja pemain yang masuk radar Hartman semakin kencang. Media nasional maupun luar negeri ramai membahas daftar nama potensial yang dinilai mampu mengangkat level permainan skuad Garuda. Nama pertama yang paling santer dibicarakan adalah Pascal Struijk. Nama kedua adalah Jensen Silt. Berikutnya ada Tristan Guyer, lulusan Akademi Ajax Amsterdam yang kini mendapat menit bermain bersama PEC Zwolle. Nama keempat yang tak kalah menarik adalah Jadon Oosterwolde. Bek kiri yang saat ini memperkuat raksasa Turki, Fenerbahce SK, mendadak viral setelah dikabarkan bertemu dengan perwakilan timnas Indonesia pada awal 2025. Kini, publik menanti, siapa dari daftar keturunan Grade A itu yang benar-benar akan mengenakan seragam merah putih dan menuliskan bab baru bagi sepak bola Indonesia? Kabar mengenai penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional sejak awal Januari 2026. Sosok pelatih asal Inggris yang sebelumnya mencatat sejarah bersama tim nasional sepak bola Kanada ini datang dengan reputasi yang tidak main-main. Ia adalah arsitek di balik kebangkitan Kanada hingga tampil impresif di Piala Dunia FIFA 2022. Keberhasilan itu bukan sekadar soal lolos ke turnamen terbesar di dunia. Hartman mampu membangun identitas tim, memadukan pemain muda berbakat seperti Alphonso Davies dengan para pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Kini, misi serupa diyakini sedang ia rancang untuk Indonesia, memperkuat fondasi tim dengan pemain keturunan berkualitas tinggi yang oleh publik kerap dijuluki sebagai keturunan Grade A. Menjelang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret, spekulasi mengenai siapa saja pemain yang masuk radar Hartman semakin kencang. Media nasional maupun luar negeri ramai membahas daftar nama potensial yang dinilai mampu mengangkat level permainan skuad Garuda. Mari kita bedah satu persatu. Nama pertama yang paling santer dibicarakan adalah Pascal Struijk. Bek jangkung setinggi 190 cm ini saat ini menjadi andalan di lini belakang Leeds United. Bermain reguler di Championship Inggris, Struijk dikenal sebagai ball-playing defender modern. Tipe bek yang tidak hanya kuat dalam duel udara, tetapi juga nyaman mengalirkan bola dari belakang. Rumor mengenai ketertarikannya membela Indonesia menguat setelah media Belanda, Football Primer, melaporkan bahwa ia mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia secara aktif. Jika benar bergabung, Struijk berpotensi menjadi kepingan terakhir untuk menyempurnakan lini pertahanan merah putih. Ia bisa membentuk trio tembok kokoh bersama J.I. Zes dan Mace Hilgers, kombinasi fisik, teknik, dan visi bermain yang akan membuat Indonesia jauh lebih solid saat menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Nama kedua adalah Jensen Silt. Bek muda potensial ini terdaftar sebagai pemain Sunderland AFC dan sempat dipinjamkan ke klub Bundesliga VfL Wolfsburg. Silt dikenal sebagai bek modern yang cepat, agresif, dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Dalam filosofi Hartman, pertahanan bukan sekadar soal bertahan. Lini belakang adalah titik awal serangan. Silt dinilai cocok dengan pendekatan ini karena ia mampu melakukan progresi bola dari area sendiri, memecah pressing lawan, dan mengirim umpan vertikal yang akurat. Statusnya saat ini disebut sebagai incaran potensial. Meski belum ada konfirmasi resmi, namanya terus beredar dalam berbagai laporan pengamat sepak bola. Berikutnya ada Tristan Guyer, lulusan Akademi Ajax Amsterdam yang kini mendapat menit bermain bersama PEC Zwolle. Guyer menawarkan fleksibilitas luar biasa. Ia dapat bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, memberikan opsi taktis yang sangat dibutuhkan dalam turnamen singkat seperti FIFA Series. Menariknya, Guyer beberapa kali menunjukkan sinyal ketertarikan melalui media sosial untuk membela Indonesia. Statusnya bisa dibilang paling terbuka di antara nama-nama lain. Dalam sepak bola modern, fleksibilitas adalah aset berharga. Pemain yang mampu mengisi lebih dari satu posisi akan sangat membantu pelatih dalam menyusun strategi, terutama ketika menghadapi jadwal padat dan potensi cedera. Nama keempat yang tak kalah menarik adalah Jadon Oosterwolde. Bek kiri yang saat ini memperkuat raksasa Turki, Fenerbahce SK, mendadak viral setelah dikabarkan bertemu dengan perwakilan timnas Indonesia pada awal 2025.
Osterwolde dikenal sebagai fullback eksplosif dengan kemampuan menyerang yang kuat. Kecepatannya dalam melakukan overlap dan akurasi umpannya bisa menjadi senjata baru bagi Indonesia. Rumor kedatangannya bahkan disebut sebagai rumor elit. Pasalnya mendatangkan pemain yang tampil reguler di kompetisi Eropa dengan level tinggi tentu akan meningkatkan profil Indonesia di mata internasional. Kehadiran Osterwolde bukan hanya soal kualitas teknis, tetapi juga soal mentalitas bermain di bawah tekanan tinggi, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi laga-laga krusial kualifikasi. Lalu mengapa John Hartman menjadi sosok yang dianggap tepat untuk proyek ambisius ini? Jawabannya terletak pada rekam jejaknya. Di Kanada, Hartman berhasil menyatukan pemain-pemain dengan latar belakang berbeda menjadi satu identitas tim yang kuat. Ia piawai membangun kebersamaan, menanamkan rasa bangga membela negara, dan memaksimalkan potensi individu menjadi kekuatan kolektif. Ia bukan sekadar pelatih taktik, tetapi juga motivator dan arsitek budaya tim. Indonesia saat ini berada pada fase penting. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia dan berkarir di Eropa, peluang untuk meningkatkan kualitas tim nasional terbuka lebar. Namun, talenta saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang tepat, komunikasi yang baik, serta proses integrasi yang mulus. Disinilah Hartman diharapkan memainkan peran sentral. Meski demikian, euforia ini tetap harus disikapi dengan realistis. Tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, melainkan administratif. Proses perpindahan federasi, pengurusan dokumen, hingga keputusan pribadi pemain untuk memilih Indonesia adalah tahapan yang tidak sederhana. Beberapa pemain mungkin masih mempertimbangkan peluang membela negara kelahiran mereka. Selain itu, adaptasi terhadap gaya bermain Asia juga menjadi faktor penting. Intensitas, cuaca, serta karakter pertandingan di kawasan ini berbeda dengan kompetisi Eropa. Integrasi pemain grade A harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal agar tercipta keseimbangan yang harmonis. Menjelang FIFA Series 2026, publik tentu berharap setidaknya 1 atau 2 nama besar benar-benar merapat. Turnamen tersebut bisa menjadi panggung pembuktian awal bagi era baru di bawah Hartman. Lebih dari sekadar hasil pertandingan, yang ingin dilihat adalah identitas permainan, pertahanan kokoh, transisi cepat, dan keberanian menguasai bola. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang memasuki babak baru dalam sejarah sepak bolanya. Kombinasi pemain diaspora berkualitas tinggi dengan talenta lokal yang berkembang pesat dapat menciptakan skuad kompetitif di level Asia. Dan mungkin, dalam jangka panjang, mimpi tampil konsisten di panggung dunia bukan lagi sekadar angan. Pada akhirnya, semua masih berada di ranah rumor dan spekulasi. Namun satu hal yang pasti, penunjukan John Hartman telah memantik optimisme baru. Ia datang bukan hanya bawa pengalaman, tetapi juga visi besar. Kini, publik menanti, siapa dari daftar keturunan grade A itu yang benar-benar akan mengenakan seragam merah putih dan menuliskan bab baru bagi sepak bola Indonesia?